udahlah gue bilang teh kita periksa dulu, kita keluarin aja dulu deh, gue bilang barang-barang keluar gitu. Akhirnya gue gotong, gue keluarin kan. Nah yang gilanya lagi spring bed tuh bang, kan gue amparin di bawah nih. Ya. Begitu gue angkat nih bertiga sama sepupu, itu di bawah lebih banyak lagi. Di bawah spring bed itu, si belatung itu banyak bang. Lu tau segede-gede yang apa sih? Maggot yang buat makanan burung itu, segede-gede gitu belatungnya. Nah istri gua waktu itu kan lemari udah di luar nih, ceritanya mau ngeganti baju anak. Dia buka kan, nggak kelihatan, tapi begitu baju ditarik, diginiin, jatuh dari baju tuh. Ada yang dua, ada yang itu selemari nggak taunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, si ganteng host Jejak Backpacker. Kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya beberapa tahun yang lalu. Tapi sebelum narasumber kita Bang Fajar menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian atau teman-teman semua yang punya cerita menarik seputar horor dan mistis, teman-teman bisa kirim cerita melalui voice note di nomor WhatsApp 0852 12345683. Assalamualaikum Bang Fajar. Terima kasih Bang Fajar sudah datang. Kita sekarang sedang berada di Bogor ya. Sedang berada di rumahnya Kak Abel. Ya, terima kasih Kak Abel buat tumpangannya. Ya, Bang Fajar. Di sini Bang Fajar akan menceritakan pengalaman mistisnya pada tahun 2010 yang lalu, Bang ya. Oke, Bang Fajar. Bisa diceritakan sedikit aja kisi-kisinya, Bang? Jadi gini bang, waktu tahun 2010 itu saya diminta nempatin rumah punya kerabat istri saya yang ternyata ada penunggunya gitu ya, ada penunggu makhluk gaibnya yang sampai puncak-puncaknya itu sampai anak saya dibawa keluar. Jadi digendong gitulah kasarnya masih makhluk itu. Dibawa keluar, jadi dari situ ya mulai ngelawan lah saya kan. Tadinya kan saya pikir ya udahlah masing-masing, tapi karena udah menyangkut anak ya gimana kan, mau nggak mau akhirnya ya udah saya lawan, ya dikeluarin gitu. Prosesnya lumayan lama juga gitu. Merinding, baru denger cerita awalnya aja udah merinding nih. Disimpan dulu Bang ceritanya, nanti kita lanjut lagi. Oke, sebelum Bang Fajar menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Yap, Bang Fajar. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12, mungkin bisa langsung aja kali Bang ya. Bang Fajar juga nih kayaknya dari tadi nunggu ya. Udah capek. Malam banget. Ada trouble juga kita di baterai ini, jadi nunggu di charger dulu. Ya, silakan Bang Fajar. Jadi gini bang, awal cerita itu 2009 mau ke 2010 saya nikah nih. Waktu itu karena kita baru awal nikah, otomatis kan masih tinggal di rumah orang tua. Nah nggak lama, sekitar bulan Desember, ada kerabatnya omnya istri tepatnya, datanglah ke rumah. Dia cerita, gue punya rumah nih katanya, cuman nggak ada yang isi gitu. Lu mau nggak gitu kan, daripada lu masih tinggal sama orang tua, sekalian belajar mandiri lah, isiin rumah gua gitu kan. Ya udah om, dia bilang kan oke lah gitu kan. Cuman saya pengen survei dulu nih rumahnya di mana. Nah ternyata nih bang, yang uniknya ini orang ngambil rumah dari tahun 2005, tapi dia juga nggak tahu rumahnya di mana. Tuh. Ya udahlah, saya bilang kan om, ya udah kita cari sama-sama. Yang penting kan kita tahu lokasinya di mana gitu kan. Nah ternyata setelah kita ke sana, yang bikin nyeselnya lagi, kita nggak siang nih, datangnya malam. Kita jalan ke sana malam, lagi gerimis gitu kan. Ternyata aksesnya itu dari jalan utama, kita masuk lagi ke dalam. Itu jalan paling muat satu mobil dan kondisinya rusak gitu kan.
Kita masuk ke dalam, ternyata ada kurang lebih 3 kilometer lah ke dalamnya itu. Nah di kanan kirinya ini awal rumah sih, paling berapa 50 meteran masih rumah warga. Ke dalamnya lagi itu udah kebun jambu, kebun singkong. Masuk lagi ke dalam, ngelewatin pemakaman juga, gelap. Aduh. Nyampe lah kita di perumahan. Nah yang ternyata si perumahannya ini masih banyak yang kosongnya juga. Ya nggak tahu lah kosongnya apa nggak diisi apa gimana, kita juga nggak tahu. Carilah bloknya, lama-lama nyari akhirnya ketemu nih si bloknya. Nah ternyata si posisi rumahnya itu di ujung. Udah gitu pokoknya dari kesan kita datang itu rumah udah kelihatan ya angker lah gitu ya. Cuman kan nggak tahu juga gitu gimana. Akhirnya nyampe situ, rumahnya itu di ujung, terus ada tanah lebihnya, ada hooknya itu, kurang lebih 3 kali 10 meteran lah. Nah dari hook itu ke bawah itu udah tebing, 7-5 meter adalah tingginya. Nah di bawah itu udah tanah kosong, rawa-rawa gitu, baru sebelah sananya perkampungan. Oke. Itu ada, kan kalau perumahan depan-depanan ya, Ya. ada kanan 7, kiri 7. Waktu saya datang itu kalau nggak salah yang kosongnya itu ada dari 14 itu hampir setengahnya lah kosong ya. Kalau dihitung-hitung yang sebelahnya itu, yang sebelah rumah yang mau saya diisi itu ada isinya, yang depan kosong. Nah di tebing-tebingnya itu juga pohon-pohon gede bang, pohon-pohon gede ilalang, gelap lah gitu kan. Kayaknya kan saya tanya, Om ini rumah awalnya gimana gitu, tadinya dikontrakin katanya, cuman dikontrakin juga gue titip sama teman gue nggak pernah kesini katanya. Tapi nggak pernah ada yang bener, jadi yang ngontrak itu nggak pernah lama. Ya udah akhirnya singkat cerita, ya udah Om saya ngobrol dulu deh sama istri. Ini dari awal istri udah nggak mau nih bang sebenarnya, dia belum datang tapi udah nggak mau gitu kan. Enggak katanya gitu kan. Udahlah saya bilang daripada ini kita sekalian belajar mandiri lah kasarnya gitu. Ya udah, singkat ceritanya pindahlah kita kan. Nah waktu pindah ini istri saya itu lagi hamil 6 apa 7 bulan gitu saya lupa. Pindah kita bulan Januari, nggak ada apa-apa nih bang. Januari selama ngisi sebulan nggak ada apa-apa. Begitu Februari kan udah deket mau lahiran nih. Akhirnya kita tinggal lagi tuh rumah. Karena anak pertama kan istri saya kan pengen ngelahirin di rumah orang tuanya kan. Akhirnya selama proses lahiran itu kita pindah tinggal di rumah mertua dulu. Dari Februari bulan awal Mei lahirlah anak saya. Nah mulai terornya itu mulai setelah anak saya lahir, saya balik lagi nih ke rumah itu sekitar pertengahan bulan Mei. Nah pertama yang dirasain sama istri saya kan saya sebelumnya saya ceritain dulu nih ya bang. Jadi istri saya ini orangnya gampang buat ngerasain hal-hal yang seperti itu. Oh. Jadi dari kita pacaran pun dia udah beberapa kali kesurupan lah gitu kan. Kalau kata orang dulu mah tulang iganya renggang gitu. Jadi kalau misalkan istri saya udah bilang, aduh nggak enak nih, gelisah, apalagi sampai gemeteran, sampai pucet, itu sebenarnya udah ada yang ngedeketin. Cuman waktu itu saya nggak terlalu nanggepin bang. Awalnya dia pas masuk udah gelisah kan, udah nggak enak lah hawanya gitu, udah nggak betah, dia pengen pindah lagi. Cuman masa ya udah diisi barang-barang udah dibawa mau pindah lagi gitu kan. Nah dari situ dia suka cerita nih, 1 minggu bisa 3-4 kali suka mimpi didatengin sama orang-orang yang dia kenal tapi yang udah pada meninggal. Dari mulai kakeknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, dan dia sadar di mimpi itu kalau orang itu udah meninggal. Kan saya tanya, itu dia ngapain datang ke rumah? Nggak ngapa-ngapain, katanya cuman masuk, duduk katanya gitu kan. Terus berdiri lagi, udah keluar lagi katanya gitu. Saya bilang kan tadinya saya mikirnya cuman mimpi doang lah gitu ya, nggak terlalu nanggepin. Sampai puncak-puncaknya itu sekitar di bulan November Desember 2010. Pokoknya anak saya itu udah usia 6 apa 7 bulan lah, dia udah bisa diajak main. Nah, ini saya ingat banget kejadiannya malam Senin. Malam Senin kita tidur biasa, jam 2 ngebangunin istri nih. Bi, bangun katanya, coba liatin tuh anak kamu katanya. Pas saya lihat bang, itu anak lagi tawa-tawa nih. Tawa-tawa sambil ngeliat ke atas kan. Saya kan mikirnya kalau kata orang tua dulu kan, kalau anak bangun tengah malam lagi ada yang ngajak main, lagi diajak main sama malaikat gitu kan, katanya kan. Saya nggak mikir jelek. Udah saya bilang ditungguin aja, jangan ditinggalin tidur, saya gitu kan. Nah posisi di kamar itu nih bang, ini kasur nih. Terus dari pintu masuk itu langsung kasur. Terus lemari, jendela, nah dikasih jarak dari antara kasur ke jendela itu ada jarak buat sholat. Jadi cukuplah buat 2 orang bolak-balik di situ kan. Nah istri saya madep ke jendela tuh, ke ruang itu. Nah saya madepnya ke tembok, anak di tengah kan.
kita lagi nungguin anak, nggak lama istri saya ngomong, itu belakang kamu apa katanya gitu kan. Saya nengok, apaan? Dia bilang, lampu kan digelapin semua tuh karena udah malam. Kamu ngeliat apa? Dia bilang, nggak tahu katanya, kayak bayangan. Akhirnya saya nyalain lampu kan. Saya mikirnya waktu itu masih mikir takutnya ada orang masuk. Namanya di perumahan udah gitu di ujung kan, takutnya ada maling atau apalah. Saya takut ke situ, saya cari-cari, nggak ada, udah kamu ngeliat apa, halu doang kali gitu kan. Anak udah tidur, ya kita tidur lagi dong. Nah singkat cerita, pagi-pagi nih, biasa ibu-ibu kan kalau pagi-pagi ke tukang sayur kan. Kebetulan si tukang sayur ini berhentinya depan rumah. Keluarlah istri saya. Nah ada tetangga, jadi depan rumah saya ini kosong, cuman belakang rumah yang kosong ini ada rumah lagi, itu ada isinya. Nah si dapurnya ini madep ke rumah saya tuh. Nah si ibu-ibu ini dia suka ngerokok. Jadi kalau misalkan malam dia pengen ngerokok, dia keluar rumah. Karena punya anak kecil kan. Nah pas di tukang sayur itu ketemu nih sama istri saya. Saya juga nggak dengar sebenarnya, cuman saya diem aja di dalam rumah kan. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya dengar gini, si ibu ini nanya ke istri, Bu katanya, semalam ngapain di luar, gendong-gendong anak katanya malam-malam. Kan istri saya bingung ya, orang nggak kemana-mana gitu kan. Ditanya lagi, jam berapa Bu? Katanya sekitar jam 1 lah. Saya tanya, katanya ibu diem aja. Udah gitu nggak pakai kerudung lagi sih. Saya kan pakai kerudung. Saya baru tahu itu rambut ibu panjang katanya. Ditanya lagi sama istri saya kan, maksudnya nyampe jam berapa gitu ngelihatnya. Ya si ibu itu nggak tahu katanya. Pokoknya saya ngerokok ya 10-15 menitan. Saya masuk lagi, ibu masih di luar katanya. Mau saya samperin takutnya lagi berantem sama suaminya gitu kan. Akhirnya kan istri masuk. Dia cerita, iya, dia bilang aku udah denger. Dari situ saya udah notice tuh kan, wah ini ada yang nggak beres nih rumah kan. Saya ingatnya kan jam 2-nya anak saya bangun gitu ketawa-ketawa, takutnya emang bener gitu kan dibawa. Lagian si ibu itu mau ngebohong juga mau ngapain gitu. Iya benar. Kayaknya udahlah, saya bilang kamu pulang aja dulu deh ke rumah mama. Saya ungsiin dulu tuh ke rumah mertua, istri sama anak saya kan. Saya biar nyari tahu dulu nih rumah ada apanya gitu. Ini saya anterin lah ke rumah mertua. Nah selama 2 minggu itu saya nyari tuh, Bang, nanya ke yang punya rumah kan, orang dia juga nggak tahu, baru tahu lokasi rumahnya aja pas saat itu kan, nggak mungkin tahu apa, nggak mungkin tahu lebih detail nih masalah rumahnya. Nah, saya nanya ke tetangga nih, tetangga sebelah, itu nggak ada yang ngomong awalnya ya, nanti kedepannya mereka sendiri yang ngomong. Awalnya nggak ada yang ngomong, tiap saya tanya, Pak, saya mau nanya nih masalah rumah saya, bla 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 gitu. Oh saya nggak tahu ya Pak, katanya gitu semua nih. Akhirnya udahlah, saya pulanglah ke rumah orang tua. Kebetulan ada adenya ibu yang emang bisa sama hal kayak begitu. Saya ngomong lah, saya bilang Om, ini saya ngisi rumah nih punya saudaranya istri, saya bilang gitu kan. Tolong dilihat dulu deh. Saya nggak banyak cerita, cuman bilang gitu doang. Tolong dilihat dulu deh, saya gitu kan. Itu waktu itu hari Senin. Ya udah ntar hari Selasa ke sana katanya. Selasa datanglah kan dia ngelihat. Begitu ke kamar, ada Jar katanya gitu kan. Ini iseng nih katanya jahil katanya. Apaan? Dia bilang kan cewek katanya gitu. Bisa nggak? Saya bilang dikeluarin katanya. Oh insya Allah katanya gitu. Sekarang ya udah gue kerjain sekarang katanya. Udah tuh dia ngerjain, udah gue keluar Bang. Gue keluar sekitar jam 2, jam 3 lah mau menjelang asar. Panggil lagi, udah Jar beres katanya gitu kan. Nah nanti istri lu besok nih hari Rabunya nih, besok bawa lagi ke sini. Bada juhur, tapi sebelum masuk katanya lu dulu yang masuk duluan, lu masuk ke kamar ajan 1 kali katanya gitu kan. Nah nanti kalau misalkan ada peninggalan maksudnya yang ditinggalin makhluk itu gitu kan, entah apa itu buang aja. Kan gue nanya apaan Bang Om yang ditinggalin, yang gue juga nggak tahu katanya, pokoknya nanti ada lah kata dia, cuman kalau misalkan emang ada ya udah buang aja, nggak usah banyak omong katanya gitu. Nah singkat cerita gue jemput lagi dong istri gue. Nah di saudara di pihak keluarga istri gue nih udah pada tahu nih. Mereka kan pada khawatir akhirnya kan. Akhirnya adek ipar nih, adeknya istri ikut nih yang cewek. Terus sama sepupunya 2 orang cowok ikut nganter, sekalian mau ikut nginep lah beberapa hari gitu buat ngeyakinin udah aman nih rumah. Pulanglah ke sana. Nah gue ikutin nih apa kata om gue masuk kan di kamar itu Bang. Keramik putih ya, lantai putih. Itu nggak ada apa-apa Bang, gue di kamar cuman lemari 1, kasur spring bed gue gelar di bawah, sama keranjang buat cucian yang belum disetrika gitu kan. Pokoknya nggak terlalu banyak barang lah di kamar itu. Gue masuk, kosong lah biasa, nggak ada apa-apa. Gue ajan nih, begitu gue beres ajan, pas gue ngeliat ke bawah Bang ada belatung. Awalnya 3 biji, gue masih mikir positif kan, wah ada bangkai apa nih? Tapi kalaupun misalkan ada bangkai kan awal masuk udah pasti kecium dong. Bau. Ini enggak bau apa-apa. Belatung 3, gue ambil nih Bang, gue ambil 1.
Begitu gua ngeliat sekeliling itu udah kayak diamparin bang, belatung yang tadinya kosong, belatung banyak. Itu kan yang ngeliat bukan gua doang, termasuk sepupu gua tuh, sepupu istri yang 2 yang cowok. Coba katanya mungkin ada bangkai tikus kali. Lu gak dalam hati kan kalau emang ada bangkai tikus awal masuk juga udah bau gitu loh. Itu nggak belum ada bau tuh. Udahlah gue bilang teh kita periksa dulu, kita keluarin aja dulu deh, gue bilang barang-barang keluar gitu. Akhirnya gue gotong, gue keluarin kan. Nah yang gilanya lagi spring bed tuh bang, kan gue amparin di bawah nih. Begitu gue angkat nih bertiga sama sepupu, itu di bawah lebih banyak lagi. Di bawah spring bed itu si belatung itu banyak bang. Lu tau segede-gede yang apa sih? Maggot yang buat makanan burung itu, segede-gede gitu belatungnya. Akhirnya gue keluarin semua. Gue keluarin semua kan. Nah istri gua waktu itu kan lemari udah di luar nih, ceritanya mau ngeganti baju anak. Dia buka kan, nggak kelihatan, tapi begitu baju ditarik, diginiin, jatuh dari baju tuh. Ada yang 2, ada yang itu selemari nggak taunya. Semua baju begitu dibuka jatuh belatung, begitu dibuka jatuh belatung. Akhirnya udah kan gue nggak banyak omong, gue sempet naik ke atas bang, ke atas atap. Takutnya kan ada bangkainya di atas kan, karena di kamar udah gue keluarin nggak ada, bangkai kecoa aja nggak ada. Gue naik ke atas nggak ada kan, wah udah fix berarti nih, gue bilang ini yang disebut sama yang dibilang sama om gue gitu kan. Udah gue nggak banyak omong, udah kita bersihin aja bersihin aja, kita sapuin tuh. Itu kalau dikumpulin, lu tau nggak ember cat yang gede itu segitu gue yakin penuh tuh. Yang gede itu yang segitu itu kalau dimasukin ke situ gue yakin penuh, gue sapuin kan. Nah begitu udah dibersihin baru mulai kecium bangkainya, bau bangkainya. Nah itu 2 minggu bang, itu bau bangkainya nggak hilang. Udah tuh kan, nggak cerita kan malam aman nih, tidur rame-rame lah di situ kan, ada saudara-saudaranya. Nah begitu hari Kamis mau malam Jumat, gue kan masuk siang, masuk jam 2, pulang jam 10 malam. Gue berangkat lah kerja. Nah habis maghrib nih, istri gue nelpon. Bi katanya, ini kok aku masih nggak tenang ya katanya, masih gelisah kata dia gitu, masih deg-degan katanya, hawanya masih nggak enak. Oh kata gue bilang ya udah ntar gue nelpon itu dulu, gue nelpon om gue lagi kan. Gue bilang nih istri gue masih begini gimana sih kata gue gitu kan. Oh iya ntar katanya sambil sholat isya gue kerjain lagi, dia kerjain lagi kan. Begitu sekitar jam 9 dia nelpon. Jadi setelah dia keluarin itu makhluk, dia pagerin kan rumah. Nah ada satu titik kata dia, ada satu spot yang gue lupa katanya buat gue pagar. Dia masuk lagi lewat situ katanya. Di mana kata? Itu di belakang kamar mandi. Gue bilang gimana sih kata gue kan. Terus gimana ini urusannya? Nah dia angkat tangan waktu itu bang. Aduh kayaknya gue nggak sanggup katanya Jar kalau sendiri katanya. Gue mesti bawa temen nih, cuman teman gue di Sukabumi kata dia gitu. Ya udahlah terserah gue bilang kan. Yang penting itu makhluk keluar lah kata gue gitu kan. Ya udah ntar gue kabarin lagi katanya. Lah terus ini gue gimana nih malam ini gue pulang gitu kan. Akhirnya nggak lama tuh sekitar setengah jaman dia nelpon lagi. Jar temen gua baru bisa datang hari Minggu katanya. Lah kan berarti gua harus ngelewatin malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu bang. Kata gue ini gimana, gue 3 malam kata gue kan. Yaudah lu tawasulan aja dia sendiri katanya gitu kan. Baca, gue dikasih nih bacaannya. Waktu itu gue masih inget baca Yasin 3 balik, baca ayat kursi 7 kali kalau nggak salah, baca Al-Fatihah 100 kali. Gue lupa ada yang kelewat nih. Kebetulan di saudara istri gue juga ada yang bisa bang, ada yang bisa sama hal kayak begituan. Jadi kan gue waktu itu nanya sama om gue, ini apaan? Cewek katanya pakai baju merah, posisinya ada di kamar sebelah jendela, di pojokan lemari katanya gitu. Diamnya di situ katanya gitu kan. Nah saudaranya istri nih yang satu lagi, dia nelpon kan, udah tinggalin aja itu rumah, nggak bakalan bener gitu kan. Emang saya kan baru ngedenger doang kalau dia emang juga bisa juga sama hal gituan kan. Itu waktu itu sekalian saya tes ceritanya bang itu orang. Emang lu tahu gimana ada apaan di rumah gua? Tahu katanya, itu jahil itu katanya gitu, daripada ntar ngeganggu ke si Dede katanya gitu kan, ke anak gua gitu. Mending tinggalin aja. Gua kan mikirnya gini bang, itu rumah saudara gitu kan. Kalau misalkan rumah orang sih masa bodoh kan. Kalau rumah saudara kan gua enak juga, kasihan ntar kalau mau diisi sama saudara gue kan masih ada yang kayak begitu kan, kasihan kan. Udahlah kalau gue bilang gue nggak bakalan gue tinggalin kata gue, masa gue mesti kalah sama ginian kan, pikir gue gitu kan. Akhirnya gue tanya, gue tes nih, emang ada apaan sih gue gitu kan. Nah dia ngomong sama nih sama versi sama om gue, itu ada di kamar katanya, cewek pakai baju merah, di kamar sebelah mana kata gue kan. Ya udah gue bilang gitu kan. Kata gue, akhirnya gue ceritain kan, sebenarnya kemarin udah dikeluarin bla 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 sama saudara istri gue nih. Cuman ini nanti mau dikeluarin lagi, tapi hari Minggu orangnya baru bisa datang kata gue kan. Ini gue mesti ngelewatin 3 malam nih. Lu ada saran nggak? Gue kira-kira mesti baca apa? Nah dia kasih lah, sama bang, baca Al-Fatihah 100 kali. Cuman kalau dia Al-Fatihah doang.
nanti tawasulan aja sendiri katanya. Sholat sunat 2 rakaat terus baca Al-Fatihah 100 kali. Nah dia ngomong gini, cuman nanti di hitungan 50 ke atas kayaknya bakalan ngeganggu katanya. Wah lu serius lu gituin kan? Serius kata gitu. Ngeganggunya kayak gimana kata gue gitu. Ya gue juga nggak tahu katanya kan. Lu kalau misalkan ada ganggu gak usah takut lah katanya kan, adepin aja. Gimana ya? Gue kalau misalkan gue ngebayanginnya tiba-tiba ada depan gue kan. Ini gue nelfon lagi om gue nih. Kata gue om ada yang kelewat nggak? Kata gue tadi. Ya ada katanya kan. Sama nggak taunya kata dia. Kalau dia hitungan di atas 60, kalau yang tadi kan di atas 50 ya. Lu kan baca Al-Fatihah 100 kali katanya. Nah di atas 60 itu kayaknya dia bakalan ngelawan nih, bakalan ganggu. Kata gue ngelawannya gimana? Ya gue juga nggak tahu katanya. Lah kalau misalkan tiba-tiba ada depan gue gimana? Lu ludahin aja katanya. Ya yang ada juga gue pingsan kata gue kan. Pokoknya jangan berhenti kata dia. Kalau misalkan lu nyampe berhenti lu ulang lagi dari awal katanya. Kata gue suwe nih. Ya udah gue datang pulang kerja gue langsung wudu masuk kamar. Nah sepupu istri gue nih yang cowok gue kasih Yasin. Gue mikirnya gini bang, takutnya kalau gue sendiri di kamar ngerinya gue kesurupan atau gimana nggak ada yang ngurusin dong. Kata gue lu ikut deh ke dalam kata gue kan. Istri gue suruh nunggu di ruang tamu nih sama adeknya. Lu ikut deh ke dalam nih, lu baca Yasin aja di belakang gua, lu nggak usah ngapa-ngapain, lu baca Yasin sebelum gua kelar, lu terus aja baca Yasin kata gua gitu kan. Akhirnya gua kerjain tuh bang ceritanya. Nah tasbih nih udah gua tandain nih di hitungan 51 udah gua pegang nih kan tasbih, gua udah siap-siap lah gitu kan. Ngerinya emang bener, ternyata nggak ada bang, alhamdulillah nggak ada. Tapi begitu masuk 90 ada yang nangis gak taunya. Awalnya pelan, nangis pelan, samar-samar makin kenceng makin. Waktu itu gue mikirnya apa istri gue kesurupan gitu ya di luar. Gue mau berhenti, gue ingat kata om gue mesti ngulang dari awal kan. Jadi gue baca-baca itu sambil di depan itu ditaruh air 1 gelas. Jadi nanti airnya disuruh diciprat-cipratin ke seluruh ruangan. Kata gue kalau gue berhenti kata gue mesti ngulang. Tapi ini ada yang nangis di sebelah kanan bang, kenceng banget. Awalnya sih pelan, samar-samar gitu. Makin lama makin kedengeran. Nah gue nengok kan ke yang belakang. Maksud gue ini mereka ngedenger juga apa enggak. Nah yang belakang itu ternyata anteng. Kan kalau mereka ngedenger ya minimal mereka saling tatap-tatapan lah gitu ya. Ngerasa aneh. Ini enggak, anteng aja gitu baca Yasin. Kata gue apa ini orang dua gak ngedenger ya, apa gue doang, pikir gue kan. Ya singkat cerita udah beres kan. Gue terusin, gue beres. Udah tuh gue ciprat-cipratin. Udah kan, itu malam itu nggak ada yang berani tidur di kamar, termasuk gua. Akhirnya tidur udah kayak ikan tongkol di ruang tamu ngebaris, ngampar. Gua tidur sebelah istri gua kan, yang lain udah pada tidur, istri gua ngebisik, Bi, tadi siapa di kamar yang nangis? Katanya, loh, bilang kamu nggak dengar? Ngedengar taunya istri gua nih. Kayaknya gua ngomong kan, gua juga nggak dengar kata gua. Tapi yang dua itu kayaknya nggak ngedenger. Aduh, gua merinding gitu. Yang dua itu kata gua nggak ngedenger kata gua, soalnya anteng-anteng aja kata gua gitu kan. Kamu juga nggak dengar? Iya katanya. Terus itu adik kamu dia juga anteng-anteng aja main HP. Berarti kita doang dong berdua kata gua kan yang ngedenger. Ya udahlah gunung teh udah biarin aja. Udah tuh. Nah di malam Sabtunya nih, kalau malam Sabtunya nggak ada apa-apa. Jadi gua kan selama 3 malam tuh terus ngerjain kayak gitu. Malam Sabtunya nggak ada apa-apa bang. Tapi pas begitu gua tidur gua ngimpi nih waktu itu. Ngimpi datang kakek-kakek pakai baju putih-putih semua. Biasa ucap salam, assalamualaikum. Gua bukain pintu kan. Di belakang dia banyak orang bang, tapi muka datar semua, nggak ada ekspresinya. Kata gue nyari siapa pak gitu. Enggak, mau silaturahmi aja katanya, mau mampir. Langsung nyelonong dia masuk. Nyelonong masuk itu yang belakang ngikutin juga. Menuhin bang, menuhin rumah. Jadi ngelilingin kayak orang mau selamatan gimana sih. Pada duduk ngelilingin rumah. Gue kan masuk ke kamar ya. Nah ekor mata, kalau biarpun gue ngeliat mereka kan ekor mata gue tetap bisa ngeliat kan. Nah itu si merah tuh ada tuh, tapi gue nggak berani nengok waktu itu. Kata gue, ini gue mimpi apa enggak? Itu dia udah mimpi, gue ngomong kayak gitu. Ini gue mimpi apa enggak ya kata gue. Udahlah, gue bangun pagi kan. Udah tuh gue nggak mikirin tuh masalah mimpi itu. Ya udahlah, gue bilang tuh itu cuma sekedar mimpi doang kali. Nah malam minggu nih nggak ada apa-apa nih, alhamdulillah. Karena waktu malam minggu itu, jadi kan keluarga istri gue nih udah pada tahu semua nih ya. Nah malam minggu itu karena libur kerja mungkin ya, berbondong-bondong pada datang bang, pada nginep semua di rumah. Dan gilanya dari segitu banyak orang nggak ada yang berani tidur di kamar. Akhirnya kita desek-desekan di ruang tamu. Tapi pada nginep tapi nggak ada yang mau ngisi kamar waktu itu. Udah kan pagi datang lah, nggak cerita datang tuh yang orang Sukabumi sama om gua. Kurang lebih jam 9-an lah. Dia masuk ke kamar sambil ngerokok, cuman jongkok doang bang. Di situ posisinya di yang sebelah kanan jendela. Cuman jongkok doang. Gak lama dia berdiri lagi nyamperin ke gua.
ini yakin mau dikeluarin katanya kan. Ya keluarin lah, gue bilang teh ngapain kata gue, apa ngeganggu kata gue, masih dibiarin aja. Cakep katanya, masa bodoh gue bilang kan, gue mau cakep kayak Napa Urba juga kalau setan gue nggak mau, gue gituin kan. Pokoknya gue keluarin aja kata gue. Udah tuh dia ngobrol lagi, nggak tau lah nego apa gimana kan. Dia balik lagi, ini mau katanya keluar, tapi pengennya dipindahin ke pohon jengkol bang. Jadi pohon depan rumah gue ini ada pos. Tengah-tengah ini ada pos, nggak tahu tadinya buat pos ronda atau apa, yang jelas tiap malam nggak dipakai tuh pos. Nah sebelah pos ini ada pohon jengkol, sebenarnya nggak gede-gede amat, paling 3 meter lah jaraknya dari rumah gue ini, ya cuman 10 meteran ada lah, kan masih deket ya. Iya. Kata gue, aduh gue bilang tuh deket amat sih, emang nggak mau yang ke yang jauh apa ya, daripada di dalam rumah katanya. Ya juga gue gituin kan, tapi yakin nggak masuk lagi kata gue gitu. Enggak katanya, udah katanya gue jamin nggak masuk lagi. Oh ya udah kata gue kan, dipindahin lah ke situ. Udah tuh kan, dari pindahin ke situ seminggu aman, alhamdulillah nih bang, aman. Cuman waktu itu saudara istri gue nggak berhenti gantian datang apa nemenin, karena khawatir kan masih baru punya bayi gitu. Nah jarak 1 minggu depan rumah gue ini nih ada yang pindahan ceritanya kan. Ada yang ngisi rumah, selamatan dong dia, ngundang tetangga, kumpul lah para bapak-bapak di blok situ, di rumah itu kan. Nah di situ baru nih tetangga gua pertama yang satu yang ngomong sambil nyolek, mas rumah sampean ada setannya ya katanya kan. Gue pura-pura bego bang, oh bapak tahu dari mana? Sebenarnya kita semua itu udah tahu, baru suwe kata gua. Kemarin gua tanyain pada diem aja gitu kan. Kemarin saya tanya kenapa pada diem aja, gue gituin kan. Ya kita sebenarnya mau ngomong, cuman kan situ baru pindah katanya. Takutnya nanti kita omongin seadanya malah jadi ntar disangkanya kita nggak suka situ tinggal di sini. Jadi saya tanya kan, emang bisa pada tahu awalnya gimana pak? Bisa pada tahu tadinya dari yang ngontrak katanya. Kalau waktu yang ngontrak itu lebih parah lagi gangguannya. Jadi suka ada yang mainin piring di dapur itu kan, suka ada yang nyetrekin magicom tuh kan, dicetrek itu magicom dibuka tutup entah gimana lah. Itu awalnya dari situ katanya. Terus nah si bapak ini kan anaknya masih kecil, suka sakit-sakitan. Jadi kalau sakit itu manggil tukang urut. Waktu itu bapak-bapak katanya tukang urutnya. Jadi setiap abis ngurut anak saya, itu tukang urut berhenti di depan rumah sampean katanya. Awalnya saya nggak naruh curiga apa-apa. Berhenti sambil ngerokok di situ lama, habis 2 batang baru pergi katanya. Sini-sininya kan saya mulai curiga, saya samperin, takutnya ada niat jahat apa gimana kan. Saya samperin, saya tanya, "Pak, Bapak ngapain tiap habis dari rumah saya ke sini terus?" katanya. Ini rumah banyak katanya isinya. Oh enggak, cuma suami istri bukan orang katanya gituin kan. Ini rumah ada isinya katanya. Kayaknya pada jahil juga sih, beberapa ada pada jahil gitu kan. Dari situ katanya tuh mulai pada tetangga pada tahu. Nah terus ada yang kelewat nih waktu yang orang Sukabumi datang itu, waktu ngurusin rumah gua. Jadi yang dia lihat itu di rumah itu emang yang paling dominan, yang paling dominan yang si merah itu. Cuman ada katanya satu lagi itu kakek-kakek pakaiannya putih semua. Wah kata gue, yang datang di mimpi gue apa ya? Gue gitu, dalam hati gue gitu kan. Di mana kata gue posisi itunya, diemnya. Dia diem datangnya. Jadi dia cuma datang doang bang. Datangnya itu udah harinya udah pasti. Tiap malam Selasa sama malam Jumat. Datangnya itu di dapur. Lokal itunya tempat dia di dapur. Datangnya ke situ doang. Itu katanya bisa dibilang kesepuhan sinilah kata dia gitu kan. Terus di belakang itu ada makhluk tinggi hitam, katanya, tinggi hitam. Nah itu yang mungkin genderuwo kali ya. Jadi yang bisa ngewujud orang-orang itu. Jadi yang selama ini datang ke mimpi istri gue tuh kayaknya itu gitu. Jadi ngewujudin orang-orang yang meninggal itu. Kalau kata dia. Nah, terus dia keluar kan, dia ke yang kata gue tebing itu, manggil gue kan, "Jar sini," katanya. "Yang ente lihat itu di bawah apa?" kata gitu kan. Gue lihat kan, tanah kosong kata gue. "Emang apaan?" "Bukan," katanya. Jadi kalau kata dia itu di situ perkampungan gaibnya bang. Jadi tempat apa yang ada di wilayah makhluk-makhluk halus yang ada di wilayah situ kalau ngumpul di situ. Cuman untuk mereka masuk ke situ aksesnya itu ternyata ngelewatin rumah gua. Jadi dari sepanjang dapur sampai ke halaman belakang itu jalannya mereka. Jadi kalau mereka mau ke situ ya lewat situ. Kalau mau pulang lagi, jadi tempat kumpul lah kasarnya, tempat main mungkin ya, tempat main mereka. Nah itu di situ katanya semua gabung dari yang mulai auranya negatif sampai yang auranya positif, termasuk si kakek-kakek ini. Nah sebelum kejadian rumah gua kan emang ngedengar kayak ada urban legend gitu bang di tempat itu. Jadi katanya ada setan kepala buntung.
Cuman kepalanya nggak ada. Jadi kayak katanya itu yang sering gentayangan itu yang itu. Cuman gue juga nggak pernah ngeliat sih, cuma warga-warga situ yang suka ngomong gitu kan. Nah si orang itu kan nggak tahu nih, yang orang Sukabumi kan nggak tahu ya masalah itu. Gue juga belum cerita banyak gitu, orang dia baru datang. Kata dia gini, tadinya gue nggak percaya itu yang si setan kepala buntung itu. Cuman yang si orang Sukabumi ini yang ngurusin rumah gue, ini yang nguasainnya pakai baju hitam nggak ada kepalanya. Wah kata gue, serius bang? Iya kata, emang kenapa? Ya orang-orang sini suka ngecerita itu, katanya itu yang paling sering. Kalau bisa dibilang demitnya penguasanya itu, ya emang itu katanya, itu yang kepala buntung itu. Akhirnya kan dari situ kata gue, ini gimana, ini rumah gue bisa nggak? Maksud gue pindahin lah jalannya. Ya nggak bisa katanya, udah mereka udah dari lama, sebelum ada rumah lu aja itu udah jalan mereka katanya. Nah terus gimana kata gue? Ya kemungkinan besar tetap bakalan ada yang mampir-mampir. Jadi yang saya kan cerita yang masalah mimpi itu kan. Jadi yang masalah mimpi itu ya bisa jadi ngasih apa ya? Ngasih isyarat lah mungkin. Kalau gue sering datang ke rumah lu gitu. Jadi yang banyak itu emang makhluk halus yang di situ gitu kan. Jadi akhirnya kesini-sininya wajib tuh saya tiap malam Jumat harus ngaji. Jadi takutinnya gitu kalau misalkan ada kegiatan apa ngelewat ke rumah ada yang mampir, takutnya kayak begitu. Nah balik lagi nih sama yang si merah nih. Ini sama yang si merah ini lumayan lama akhirnya nerornya bang, tapi nggak ke gua kan. Jadi waktu itu kan udah nih pindah di Pohon Jengkol nih kan. Sekitar tahun 2011 apa 2012 gue lupa, ada yang pindah baru. Baru belum ada sebulan dia tinggal di situ, datang ke rumah. Dia kan ngelihat nih samping rumah gue kan pohon gede-gede kan, gelap lah gitu. Nyamperin ke rumah, dia ngomong, "Pak, kita kerja bakti yuk, ngebersihin samping rumah," katanya gitu. Ya saya mah hayu Pak, dia bilang kalau emang ada yang mau mah ada temennya. Kayaknya hari Minggu dilaksanain lah tuh. Semua warga situ bapak-bapaknya. Nah semua kan udah pada tahu nih, yang memang udah tinggal di situ waktu kejadian rumah saya kan udah pada tahu tuh di Pohon Jengkol tuh. Jadi taunya gini bang, aduh banyak yang kelewat. Waktu itu kan setelah dipindahin, nah si orang Sukabumi ini yang ngomong, "Jar, jangan ngomong sama tetangga lu," katanya gitu. Emang kenapa? Gue bilang takutnya nanti dia nanti ada yang ngelihat gitu, takutnya lu yang disalahin kenapa dipindahin ke situ. Oh ya udah gue bilang gue bakalan ngomong-ngomong. Nah pas lagi ada acara selamatan yang tadi gue ceritain tetangga yang baru pindah rumah, nah si bapak ini yang tahu, nggak taunya sampean itu mindahin kok deket amat katanya, kenapa nggak jauh sekalian. Loh dia bilang, kok bapak tahu? Ya kan saya suka keliling kalau malam katanya, saya suka ngelihat itu di bawah duduk katanya, di bawah pohon itu katanya. Akhirnya saya ceritain, ya pak, dia bilang teh daripada di dalam rumah dia nggak mau jauh-jauh gituin kan. Oh ya wis lah, hitung-hitung jagain blok kita kata dia gitu kan. Akhirnya kan semua tetangga tahu nih si posisi si merah itu udah dipindah di situ. Nah pas datang yang tadi yang pindah baru, dia kan nggak tahu. Kita nggak ada yang berani bang nyentuh si pohon jengkol itu, nggak ada yang berani yang lain. Nah itu yang tetangga yang baru pindah dengan polosnya, karena dia nggak tahu kan, dibabat abis tuh si pohon jengkol. Jeder aja kan. Kita pada ngeliatin aja, mau ngomong juga nggak enak itu, takutnya disangka gimana gitu kan. Nah udah sih biarin. Istri saya yang berani akhirnya nyamperin, tapi nggak langsung nyeritain masalah itunya, cuman diomongin gini sama istri saya waktu itu, "Pak, itu nebang pohon main tebang aja, nggak numpang dulu." Nah si bapak ini dengan sompranya, dengan polosnya dia ngomong gini waktu itu, "Emang kenapa Bu?" katanya. "Ada setannya," katanya gitu. "Kalau misalkan emang ada setannya, suruh ke rumah saya aja biar rumah saya makin rame." Dia ngomong kayak begitu. Udah kita nggak ada yang berani nyautin tuh, pada diem aja. Udah kan, udah nggak ada yang ngomong apa-apa. Selang jarak berapa hari gitu, malam Imlek gue masih inget itu karena gue libur kerja. Gue kan tidur nih. Nah gue di belakang rumah itu bang bikin kolam kecil buat pelihara lele gitu ya. Nah di dekat kolam itu gue bikin balai kecil gitu kan, buat ngopi lah, buat ngopi-ngopi. Nah maleman Imlek itu gue lagi libur kerja, jam 1 malam gue bangun nih. Gerah nih, gue ngerasa gerah kan. Gue keluar lah ngerokok di situ di balai itu dekat kolam. Ngerokok nyampe gue ngerasa ngantuk lagi, gue mau masuk males kan, adem juga di situ. Gue tidur di situ bang. Gue tidur di situ, entah nggak tahu gue jam berapa itu, kerasa nih dingin kaki gue, dingin kayak ada yang ngusap-ngusap. Kan gue masih hawa ngantuk bang ya, masih hawa ngantuk, ngelihat juga mata belum terlalu inilah, cuman tetap kelihatan sama gue. Jadi di ujung kaki gue nih ada cewek nih. Itu gue nggak inget sama si merah waktu itu. Ingat pikiran gue waktu itu mungkin istri gue nih mau ngebangunin entah gimana gitu ya.
Jadi posisi ini balik nih, gue tidur begini, pala ngadep ke sana, ini kolam. Nah si cewek ini duduk di sini, duduknya posisinya gini, kepalanya gini Pak. Sini rambut nih nutupin, rambut panjang nutupin, dia gini. Enggak gua baju merah juga gue ngeliat. Cuman waktu itu gue nggak inget ke situ, gue ingetnya istri. Oke. Ini gue udah mati, ngapain sih gitu kan? Mau ngebangunin, mau ngusap kaki doang. Udah gue diemin, gue tidur lagi bang. Begitu subuh kan gue bangun, gue masuk ke rumah. Jadi dari pintu belakang gue masuk tuh langsung dapur. Nah istri gue keluar dari kamar, belok masuk ke dapur. Papasan lah kita di dapur kan. Dia nanya, kamu dari mana katanya? Dari belakang gue gituin kan. Itu kamu semalam ngapain kata gue? Ke belakang gue gituin kan. Hah? Ke belakang kata dia. Enggak, aku tahu kamu ke belakang juga enggak katanya. Gue diem tuh bang. Anjir, gue bilang siapa kata gue. Dan gue baru enggak kan. Istri gue emang dari pas mau tidur itu pakai kaos hitam, pakai piyama, celana piyama panjang warna biru. Yang malam itu yang gue lihat merah, kayak daster bang, merah. Cuman kan gue ngeliatnya sambil ngantuk, ngeliat atasnya doang gitu kan. Nggak kelihatan seginilah merah warnanya gitu. Anjir kata gue, siapa yang semalam? Nah baru gue inget tuh. Nah setelah istri gue waktu itu nggak tahu kemana lah, ngajak main anak gue ngomong sendiri kayak orang bego bang di rumah. Kata gue gini, gue bilang, gue tahu yang semalam nyamperin gue gue gituin kan. Yang ngacak rumah lu bukan gua, lu juga pasti tahu kata gue gitu. Kalau misalkan sekarang lu mau balik lagi ke sini, lu urusan sama gua lagi, gue gituin kan. Gua nggak mau ada urusan sama lu lagi kata gue gitu. Kalau istilahnya lu mau minta pertanggungjawaban, ya lu samperin sono. Yang ngacak rumah lu, gue gituin bang waktu itu. Nah udah tuh, nah nggak lama gue sempat ngedenger cerita emang. Jadi di rumah si ibu itu benar ada anak-anaknya yang ngeliat. Cuman kan gue nggak mau nanya detail gimana ya. Sampai pas satu hari lah, sekitar udah sebulan apa berapa bulan, nah si ibunya ini, si istrinya si bapak itu yang nebang pohon jengkol nyamperin ke rumah. Ternyata dia mungkin nanya-nanya nih sama tetangga, oh itu tuh coba tanya Pak Pajar gitu kan, itu awalnya dari rumah dia gitu mungkin ya. Hanya datanglah ke rumah, Pak maaf nih katanya sebelumnya saya mau nanya gini. Udah saya cuman senyum aja gitu kan, saya senyumin. Akhirnya saya jelasin, ya Bu, Bang kemarin ya saya jelasin lah kronologisnya. Nah setelah gue ceritain kan sama si ibu itu kronologisnya, makhluk itu gini kata gue kan. Kenapa nggak bilang katanya sama suami saya? Katanya suami saya emang begitu, katanya Sompra nggak percaya sama hal seperti itu. Ini sebenarnya udah kejadian di rumah itu udah beberapa lama, katanya udah beberapa minggu. Yang ngelihat itu anak saya, apalagi anak yang paling gede. Kalau anaknya yang paling gede kata dia sampai diinjek bang, lagi tidur sampai diinjek tuh masih makhluk itu, sampai sakit dia 2 minggu. Kayaknya kan saya tanya, itu emang anaknya ngelihatnya kayak gimana Bu? Mungkin bisa aja dari emang makhluk yang dari rumah saya dulu, bisa jadi bukan gitu kan. Disebutin lah ciri-cirinya. Kalau kata anak saya sih pakai baju merah, katanya rambutnya panjang tapi cantik. Wah bener berarti kata gua kan. Oh iya Bu kata gua, berarti bener gitu. Terus gimana katanya Pak, bisa nggak ditolongin katanya gitu kan. Karena terus terang waktu itu gua kesel bang, gua ya kejahat juga sebenarnya, pengen biar ngerasain lah gitu kan. Aduh maaf Bu, dia bilang orang yang dulu bersihin rumah saya di Sukabumi, saya juga udah hilang kontak. Padahal saya masih kontak-kontakan. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya lah, gue udah nggak denger, dia juga udah nggak datang ke rumah lagi. Nah nggak taunya dapat lagi gue cerita dari yang sebelahnya dia ke halang satu rumah. Ternyata setelah dikeluarin dari situ pindah lagi ke yang rumah itu. Nah kalau itu gue nggak terlalu nanya detail karena jarang juga ketemu sama orangnya. Jadi gangguannya seperti apa gue nggak tahu. Cuman gue ngedenger dari istri gue, itu tahu nggak kata yang baju merah itu sekarang pindah tahu katanya ke rumah Pak itu gitu kan. Emang iya Pak, iya katanya kemarin sempet dibersihin sama temennya orang Cawang, temen kerjanya kan dia di Cawang. Cuman angkat tangan katanya nggak sanggup. Nah sekarang tuh dikurung katanya di kamar mandi bawah. Jadi kamar mandi dia ada 2. Jadi kamar mandi bawah itu selama 3 hari itu nggak boleh dipakai, katanya dikurung di situ. Sampai si temennya itu datang lagi bawa temen, kata dia gitu kan. Oh kata gua, akhirnya terakhir gua dengar itu dibawa ke Cawang. Nggak tahu udah dikemanain. Itu bang. Dibawa ke Cawang. Iya, akhirnya dibawa si baju merah ini. Si baju merah itu akhirnya dibawa tuh. Ya kalau misalkan ini mah udah jadi selebgram kali itu ya. Udah ngeganggu. Iya, seblok gua itu dibikin heboh tuh dari tahun hitungan 2010. Kalau nggak salah 2014an dibawa. Nah dari kejadian itu bang nyambung nih gua, jadi berurusan sama kayak begitu terus. Gara-garanya gini, kan gua waktu itu 2010 itu baru masuk kerja nih di tempat kerja yang sekarang, baru masuk.
karena ada kejadian gitu, otomatis kan gue sering cuti, sering izin. Gue kan gak enak juga dong sama atasan. Akhirnya ya udah gue terus terang kan, gue jujur nih bos, gue bilang ini di rumah gue lagi kayak begini. Gak taunya mungkin ini atasan gue cerita juga mungkin sama rekan-rekan kerja gue kan. Akhirnya tempat gue kerja gue juga kan jadi viral nih, jadi rame. Akhirnya gitu, jadi banyak yang minta bantuan. Itu gue sampai sama yang ngurusin rumah nih, sampai gue samperin, ini kata gue banyak job nih, kata gue mah, job ngusir hantu kayak begitu bang, ngusir hantu segala macem lah, gimana mau nggak gue gituin kan, sampai ada itu kan bang, gue jatuhnya udah jadi kayak manajerin artis itu, ada kurang lebih setahun bang itu, kayak gue nyampe kayak begitu, itu bang pengalaman yang pernah gue alamin. Gokil. Kalau mau diterusin sebenarnya ada lagi gitu, terus manjang dari semenjak kejadian itu masih nyambung karena kan efek dari kejadian itu. Nah si anak gue nih nyampe usia 3 tahun kalau nggak salah. Tadinya gue nggak ngeh tadinya, yang ngeh itu nyokap, neneknya dia. Nyokap gue kan rambutnya panjang bang. Nah nyokap gue ngomong kan, ya ini anak kenapa ya katanya. Apa karena gara-gara kemarin katanya kan kejadian di rumah. Emang kenapa, gue bilang mah, liatin dah. Ini anak diajak main nih bang, anak gue diajak main, ketawa-ketawa. Begitu nyokap gue buka kerudung, rambutnya digerai, diem bang, ngepris, nggak ada respon, ngeliatin aja begini nih. Begitu dikuncir lagi rambutnya, biasa lagi anak gue. Ih kata gue, iya ya, gue bilang gitu kan. Kata gue kan emaknya juga rambutnya panjang, nggak ngeh tadinya emaknya juga kan. Akhirnya dites lagi nih sama emaknya, sama istri. Benar ternyata, wah kata gue gawat nih anak. Sampai akhirnya nyampe usia 3 tahun itu kan lagi pinter-pinternya ngomong bang, lagi bawel-bawelnya. Itu yang bikin gua ngeri. Jadi tiap ngelihat apa ngomong dia. Yang gua inget nih yang paling ngeri nih, abis maghrib kalau lagi main di luar ya, di teras rumah gitu. Ntar dia masuk, Bi ada pocong katanya. Di mana kata gua? Itu di samping katanya, di tanah huk itu. Kata gua pocong emang kayak gimana? Gua gituin tuh anaknya. Dipraktekin sama dia begini, loncat-loncat ya kan. Wah kata gua tahu nih anak pocong kata gua kan. Yaudah ayo kata gua, kita samperin. Gua aku takut digigit katanya. Akhirnya gue samperin, pikir gue ini anak halu nih, pohon pisang. Gue kan nanam pisang nih, ada pohon pisang 3. Gue giniin kan, ini bukan katanya, itu pohon aku tahu, itu di belakang katanya. Dia ngomong di belakang gue bang, di belakang gue dia ngomong, awas katanya gitu kan. Wah kata gue masih mikir halu kali ini bocah ya. Besoknya nih, besok malamnya, gue tes nih bang. Dek kata gue, lihat lagi di samping, pocong ada nggak? Dia nengok, nggak ada. Kalau nggak ada dibilang nggak ada bang. Pernah gue tes lagi, Dek, pocong ada nggak? Ada katanya, tapi sekarang ada temennya. Ada berapa sekarang? Ada 2 katanya. Wah kata gue, kacau kan? Gue bilang, aduh, kata gue kusut nih. Sampai akhirnya ngelihat waktu itu, ini sebenarnya cerita Pak ada juga yang panjang nih. Gue ketitipan, jadi almarhum kakeknya istri gue nih mantan dalang. Kalau yang namanya dalang kan pasti punya pegangan bang. Iya. Nah salah satu pegangannya itu turun temurun. Jadi nggak bisa dikeluarin gitu aja, mesti diambil sama keturunannya. Awalnya diambil sama uanya istri ini. Setelah dipegang sama dia 1 apa 2 tahun gitu, ada masalah. Akhirnya dia nyerahin ke gua waktu itu, singkat cerita nyerahin ke gua bang. Gua bawa ke rumah, ngelihat anak gua setan gondrong katanya. Bi ada setan gondrong katanya gitu kan. Setan gondrong apa? Kata. Gondrong katanya, warna apa? Gitu. Kuning katanya. Wah apa itu ya? Gue bilang gitu kan. Kayaknya kan gue bingung ya. Ini anak gini terus sampai umur jalan 4 tahun. Akhirnya gue bawa ke Sukabumi bang, ditutup tuh anak. Alhamdulillah nyampe sekarang. Termasuk istri gue tuh. Istri gue juga akhirnya ya gue minta tolong, udahlah Ditutup juga. Tutup aja lah gitu kan. Jangan sampai kayak begitu lagi. Guanya yang ngeri. Sebenarnya kalau yang kata orang yang mau nutup nih, sayang jar katanya. Mending asah aja katanya. Lu gue bilang TN, kata gue yang ngeri kan. Tiap ini ngelihat kan serem bang. Udah tutup. Jadi dari rentetan itu banyak sebenarnya bang, cerita-cerita yang apalagi itu bang. Ya bang. Seru nih kayaknya ceritanya. Itu yang saya ketitipan aja tuh, itu prosesnya panjang bang. Yang saya ketitipan dari uaknya itu, yang singa itu. Jadi waktu itu kan emang dibawa sama uaknya nih. Jadi harus diambil sama anak pertama. Jadi yang setahu saya waktu itu kan ada punya harimau 4 nih almarhum itu, singa 1 bentukannya. Nah yang harimau itu bisa dikeluarin langsung nyebar ke anak-anaknya, ke anaknya 1, ke cucunya 1, nah ke orang kepercayaannya satu-satu nih, termasuk saudaranya istri yang waktu itu gue ceritain suruh baca Al-Fatihah. Nah itu dapat dari situ juga.
Nah setelah yang singa itu, setelah jalan beberapa tahun di UA, waktu tahun berapa tuh dia nelpon, Jar bisa ke rumah nggak katanya gitu kan, ada apaan Wa mau minta tolong katanya gitu. Oh ya udah kata gue, libur kerja gue kesana. Jadi dia cerita dia punya cucu punya cucu sebenarnya udah bisa ngomong, udah bisa jalan. Begitu umur berapa tahun ya, umur 3 apa 4 tahun tiba-tiba nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan bang. Diobatin sana sini nggak bisa, akhirnya diobatin kalau nggak salah waktu itu ke apa sih, daerah perbatasan ujung aspal. Pondok Gede. Ke Pondok Gede. Oke. Dibawa ke situ kan. Nah kata orang yang nyobatinnya ini masih kehalang mau diobatin si cucunya, tapi masih kehalang sama kepunyaannya ini, kepunyaan si neneknya ini, uaknya istri gue ini. Akhirnya ini harus diambil Jar katanya gitu. Lah kenapa harus gua, kan gua gitu ya, bingung ya. Kenapa harus gua, kan harusnya keturunannya gua gitu kan. Enggak, udah nanya katanya sama yang kemarin ngasih ngebantu buat ngambil, kata dia bisa katanya ke lu, tapi dipuasain 3 hari. Singkat kata gua ijab kabul lah. Ijab kabul kan abis itu udah ijab kabul cuman gitu doang bang. Cuman nyerahin, gua terima, udah selesai. Kata gua apa bener ya, kata gua gini doang gitu kan, bisa pindah nih singa gitu kan. Akhirnya udah gue pulang, gue bingung nih gimana, kata gue supaya gue tahu gitu kan, gue nggak punya kelebihan apa-apa, nggak bisa ngelihat kan hal-hal yang kayak begitu. Nah gue datang lagi bang ke yang ngurusin rumah, tapi gue nggak cerita nih awalnya, nggak cerita, gue cuma cerita gue mau main aja, gue mau main nih ke rumah, ya udah datang aja katanya. Begitu gue nyampe, gue udah di depan dia bang, gue udah di depan dia, tapi dia berdiri ngeliatin ke belakang gue begini aja. Kata gue, Mang, ayo ke rumah. Oh iya katanya, ayo. Begitu nyampe rumah baru dia ngomong, lu bawa apaan itu di belakang katanya. Wah kata gue, bener berarti nih. Emang apaan kata gue. Emang apaan kata gue, Mang. Segede mobil carry katanya gitu. Kata gue, apaan ini bentuknya. Ya gitu katanya, gondrong depannya kayak singa katanya gitu. Oh kata gue. Nah ini gue ceritain kan, gini kata gue. Gue pengen tahu dong ini apaan kata gue gitu kan. Akhirnya ya dia cari tahu, cuman gue udah waktu itu cuma dapat info kayak begini. Ini udah lama, udah sepuh gitu, dari zaman Pajajaran mula udah ada. Cuman kalau dilihat dari segi ilmu masih di medium, jadi masih ada yang lebih dari dia. Nah yang gua tanya kan otomatis fungsinya buat apa kan, terus bahayanya ke gua apa gitu kan. Oke. Nah untuk fungsinya bisa macam-macam katanya, bisa buat lu ngobatin bisa katanya gitu kan. Terus lu mau jadi jagoan bisa katanya pakai ini kan. Terus bahayanya apa kata? Nah bahayanya kalau misalkan ada orang nggak suka sama lu tiba-tiba yang nyantet lah, nyantet kayak begitu-begitu, terus yang dikirim itu lebih tinggi nih dari yang lu punya. Ini bukan yang ngelindungin, tapi masuk ke badan gua. Yang jadinya ntar ngerusak, kalau nyerangnya 2, kalau nggak ke perut ke kepala. Jadi lu udah disantet sama orang, diserang juga sama kepunyaan lu gitu. Lo double kan kalau kayak begitu, kan gua nggak mau ya. Wah kata gua nggak mau gua kalau kayak begitu, kata gua kan. Bisa nggak kata gue dilepas aja. Nah dia nggak sanggup nih bang, nggak bisa. Nah itu gue ketemulah sama orang Sukabumi satu lagi, teman kerja sebenarnya dia. Gue cerita, kata gue, bos, gue gini kata gue. Lu bisa nggak sih? Gue pengen lihat. Kalau gue bikin lu ngelihat dia, gue nggak bisa katanya. Tapi kalau masukin dia ke lu, gue bisa kata dia gitu. Ya udahlah kata gue pengen nyoba gitu kan. Waktu itu dia nanya gini, mau setengah apa mau full? Gue bingung kan, ya apaan nih maksudnya gitu, setengah apa full? Kalau full gue yang nanya katanya, lu nggak sadar, lu full nggak sadar katanya, lu dimasukin lah sama makhluk itu. Tapi kalau setengah, badan lu dong yang dikontrol, hati sama pikiran lu masih bisa lu kontrol. Oh udah setengah aja deh, biar gue yang nanya gitu kan. Ya udah tuh, diusap doang bang punggung gue, udah gue bener ini tangan gini nih, gigi tuh kretek. Sadar, gue sadar, tangan gue udah nggak bisa dikendalin, gimana sih udah kayak macan. Gue udah mati nanya dong, lu siapa gitu, lu dari mana? Gitu. Gue dapet manfaat apa kalau sama lu, gue gituin kan. Cuman gue belum dapet jawaban, udah dikeluarin lagi bang. Dikeluarin laginya itu waktu itu karena posisinya lagi di tempat kerja. Takutnya lose kontrol kan, gak ke kontrol malah jadi rame kan. Ntar aja lah katanya gitu. Ya udahlah, gue bilang gue udah nggak mau tahu, kata gue. Sekarang mau gini aja, gue pengen lepas, bisa nggak gitu kan? Karena dia bilang ini tuh siluman, murni siluman. Jadi kalau gue bawa bener ya dia ikut bener, kalau gue bawa salah dia ikut salah. Ya namanya gue masih muda bang, kalau gue misalkan pengen jadi jagoan kan, yang ada kacau, gue bawa gituan.
gue pengen gue lepasin aja deh, gue bilang kan, bisa nggak? Dia nggak bisa ngelepasin, tapi waktu itu dia ini ikut padepokan tenaga dalam, tapi sambil ngamalin Asmaul Husna. Jadi ilmu ilahiyah lah, lu ikut aja sama gue katanya. Biasanya kalau yang kayak begini sama ilmu ilahiyah itu panas, jadi nggak bisa nyatu gitu. Oh iya deh, gue ikut deh gitu kan. Gue ikutan tuh 3 bulan. Nah itu selama proses 3 bulan juga ada gaib-gaibnya ada. Singkat kata setelah 3 bulan nih, gue kan udah mulai capek bang. Itu capek ternyata latihan pernapasan tenaga dalam itu. Keringat segede-gede biji jagung bang. Padahal cuma nahan napas doang. Kata gue, aduh capek juga gue kan sambil kerja sambil latihan kayak begitu. Mesti ke Sukabumi juga kan. Nah istri sama anak gue juga ditutup sama dia tuh, sama guru gue yang tenaga pernapasan itu. Akhirnya 3 bulan itu gue udah nggak latihan lagi. Nah balik lagi, si makhluk itu balik lagi. Nah pas yang gue tahu itu makhluk ngejauh nih, gue taunya waktu itu gini, uaknya istri ada yang meninggal nih, yang nomor 2. Akhirnya gue suruh ngajiin, tiap malam tuh gue suruh ngajiin di rumahnya. Kebetulan ada ustadz setempat ikut ngaji juga. Begitu malam ketiga dia nyamperin dong, nanya gitu karena dia nggak kenal kan, nanya lah siapa gitu, ngobrol bla bla bla. Nah dari obrolan itu tiba-tiba dia nanya masalah kepunyaan almarhum kakeknya istri gua. Itu kemana ya sekarang? Gue ceritain kan, yang 4 ke anu, yang 1 kata gue dibawa ke Cililitan. Oh yang singa kata iya. Kok ada di sini katanya. Dia gitu bang. Kata gue tahu nih orang. Serius Tad, gue bilang ada di sini. Iya ada tapi jauh katanya. Enggak dekat katanya gitu kan. Tapi tetap ada katanya gitu. Akhirnya gue ceritain kan, dipegang sama gue sekarang kata gue. Nah dia juga tahu ya, namanya Ustadz kali ya. Emang situlah sekarang lagi ngalap ilmu apa katanya langsung gitu bang. Akhirnya gue ceritain, oh iya katanya bener. Kalau yang kayak begini ini siuman. Jadi nggak bisa kalau nyatu sama yang orang punya ilmu ilahiyah katanya gitu kan. Terusin aja katanya gitu. Tapi kalau gue bilang itu bisa hilang nggak? Kayaknya nggak bisa katanya. Soalnya dia taunya situ katanya apa sih namanya? Yang ngendaliin. Yang punyanya situ. Jadi dia nggak bisa kemana-mana gitu. Udah tuh kan, nah kan gue berhenti nih, 3 bulan gue berhenti kan. Nah selama gue ngalap ilmu itu emang bang, anak gue juga nggak pernah lagi ngomong setan gondrong, nggak pernah. Istri gue juga tenang gitu kan, nggak gelisah. Nah 3 bulan gue berhenti lah. Begitu udah berhenti ada 4 bulanan berhenti, mulai istri gue gelisah lagi bang, istri gue gelisah lagi, anak gue mulai lagi kan setan gondrong. Wah kata gue apa balik lagi, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue cerita lagi lah sama guru gue yang padepokan itu. Lu kenapa nggak diterusin gitu latihan? Ini kalau ibarat HP sinyal lu lemah lagi, ya dia deket lagi gitu kan. Akhirnya ya, udah berapa tahun ya? Kurang lebih 2 tahunan lah ada di gua. Gue susah bang, mau ngelepasin gue susah. Bisa lepasnya itu pas om gua yang di Cikarang, yang di Bekasi itu ngebangun rumah kan gua juga suka masang instalasi listrik gini kan. Nah instalasi listriknya ini dikasihin ke gua. Sama lu deh pegang instalasinya. Otomatis gue nginep dong di sana. Nah ternyata si tukangnya ini orang Majalengka. Dia bawa temennya 1 apa 2 waktu itu sama ponakannya. Nah di satu malam nih gue lagi di dalam lagi nonton TV, gue ngeliat om gue lagi ngobrol nih sama si tukang. Gak lama masuk. Jar, kata Mang Engkus katanya, ini rumah ada benda pusakanya 3. Mesti ditarik dulu. Dia minta tolong sama lu. Lah gue bingung kan. Lah gue nolonginnya gimana kata gue. Masuklah si tukang itu. Itu ente bawa apa katanya kan. Wah kata gue tahu dia. Gue ceritain kan. Iya kata gue mang gini kata gue. Tapi kata gue nyampe sekarang pun gue nggak pernah lihat kata gue wujudnya kayak apa gue nggak pernah lihat kata gue gitu kan. Cuman emang beberapa kali gue pengen ngerasain gue bisa gitu. Tapi ngelihat gue nggak pernah kata gue. Akhirnya gue langsung kan bisa nggak gue bilang teh. Tolong lepasin kata gue. Bisa dia bang, oh gue udah seneng dong. Oh bisa katanya. Ente lahir tanggal hari apa? Hari Senin gue bilang, harus hari kelahiran ente. Jadi ternyata gini kata dia, ini si makhluk ini diambil dari kawanannya. Jadi kalau mau lu lepasin gak bisa dilepasin gitu aja, mesti dibalikin lagi ke tempat kawanannya. Nah supaya saya tahu gitu kawanannya di mana, saya harus mandiin situ gitulah ininya. Apa rasanya gue nggak tahu lah kayak gimananya. Akhirnya oke dong, gue setuju nih. Udah gue bilang oke lah mang, gue bilang. Mandiin dah gua terserah lah, yang penting ini bisa lepas kata gue gitu kan. Yaudah itu urusan gampang, yang penting sekarang bantu saya dulu katanya. Oh yaudah sok, gue bilang gimana caranya? Ya ntar saya yang iniin, nanti sama ponakan saya katanya. Nah si ponakannya nih bang, ini yang aneh lah gitu ya. Gue masih ingat waktu itu lagi nonton Liga Inggris.
lagi nonton Liga Inggris, dia anteng nih, nonton bola anteng dia, tapi tangannya sambil gerak ngeluarin daun keladi, waktu itu kecil segede gini, ngeluarin kembang, terus si kembang ditaruh di daun keladi, terus disiram pakai minyak wangi yang buat sholat itu, tau kan? Siram-siram begini, udah kelar, sambil masih mata masih fokus ke TV, tapi tangannya begini ngegebrak tanah, blak, jadi langsung. Jadi gimana sih kayak macan bang? Wah Astagfirullahaladzim, gue bilang kan bisa kayak begitu kata gue. Udah tuh di cuman sama si mamangnya itu cuman digituin ke arah kamar, lari dia ke kamar. Udah sekarang giliran situ katanya kan. Gue bingung bang, gue mesti gimana ya? Orang gue nggak tahu punya gituan juga. Udah sila aja katanya, nanti saya bantu. Gue sila bang. Nah yang gue rasain kayak kejadian waktu di tempat kerja. Jadi hati sama pikiran gue masih sadar nih, tapi badan gue nggak bisa digerakin. Jadi gue kan kayak gitu lagi. Kayaknya masih mamang itu diarahin ke dapur. Lari lah gue ke dapur bang. Lu tahu nggak begitu nyampe dapur gue ngeliat apa? Itu ular gede banget bang. Tapi gue nggak tahu kepalanya di mana, buntutnya gue nggak tahu. Itu gue pengen lari, tapi kan nggak bisa. Badan gue kan bukan gue yang ngendalin. Ditangkep bang. Ditangkep si ular itu. Ditangkep. Nggak lama gue nggak tahu lah prosesnya kayak gimana. Udah jadi keris tuh. Dibawa kan, kasih udahlah dijual. Akhirnya gue bilang gue udah bantu nih kata gue kan. Ini sekarang gimana nih kata gue urusan gue gituin kan. Gue pengen lepas gitu. Dia ngomong gini waktu itu gue ingat. Ini nggak pernah dikasih makan ya katanya. Kata gue emang kenapa? Gue bilang kurus katanya. Gak bisa kurus gue bilang kan. Iya katanya tinggal tulang sama kulit aja kata dia gitu. Kasih makan lah katanya. Gue nggak mau lah kata gue. Akhirnya singkat cerita tetaplah gue pengen dilepasin. Cuman ternyata dia bilang gini, lebih baik datang dulu katanya ke pihak keluarga, omongin katanya gitu kan. Soalnya kayaknya ini dari pihak keluarga ada yang mau katanya. Takutnya nanti main dilepasin aja ada yang keterima gitu kan. Soalnya ini kan termasuk warisan juga kasarnya kan. Oh gitu, gue bilang iya katanya. Udah tuh akhirnya gue pulang dulu kan ke kampungnya istri. Gue tanya saudaranya satu-satu, nggak ada yang mau. Ada yang mau, gue pulang lagi. Nggak taunya kakaknya istri gua nelpon, itu gimana caranya? Oh gue bilang iya berarti ini yang mau. Ya udah gue bilang teh, wah datang aja ke rumah. Udah tuh gue serahin bang. Tahun berapa ya itu ya, sekitaran tahun 2016-2017 lah. Gue serahin tuh yang itu. Udah kalau yang masalah titipan itu ya. Iya. Jadi satu lagi nih bang, ada di rumah Bang Fajar tadi itu kan katanya perkampungan dedemit lah kayak gitu ya. Nah itu sekarang gimana? Nah terakhir itu kan waktu itu diuruk bang. Diuruk waktu itu mau dibikin pondok pesantren. Gue udah seneng tuh bang. Wah kata gue aman nih berarti gue tinggal di sini nih ada pondok kan. Gak taunya udah diuruk setahun terbengkalai lagi bang, kosong lagi. Kalau sekarang terakhir gue kesana kan si rumah itu akhirnya gue tinggalin nih. Gue tinggal di situ 10 tahun. 10 tahun akhirnya gue tinggalin, 2019 gue tinggalin. Nah baru kemarin gue kesana lagi, itu rumah udah dijual, tapi nggak ada yang isi bang, atapnya aja udah mau roboh. Nah yang di bawah yang tanah kosong itu udah jadi perumahan juga akhirnya, sama aja udah dibangun perumahan juga. Ya udah. Kalau sekarang sih udah rapot. Yang orang yang kuburan itu, yang jalan yang tadinya kebun-kebun sama udah jadi perumahan. Nah yang si kuburan itu masih ada karena pemakaman mungkin ya, cuman ditutup pakai benteng tinggi banget. Jadi sekarang si jalan itu udah aman, gak kayak waktu 2010 lagi. Ceritanya gokil banget ini. Gua dari awal cerita Bang Fajar cerita ini udah merinding terus. Oke, Bang Fajar, mungkin terakhir Bang, sebelum kita akhiri, Bang Fajar mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman penonton di rumah. Kalau buat apa tadi? Pesan dan kesan mungkin. Pesan dan kesan ya kalau untuk masalah gaib ini, kalau menurut gua gini ya, gua kan awalnya emang orang penakut bang. Gua tuh bersinggungan sama hal kayak begini dari tahun 2002. Cuman waktu itu gua kabur aja kan. Tapi kalau kemarin kan yang kejadian 2010 itu karena gua mikir istri sama anak gua hadepin dong. Jadi kalau buat gua gini, mau dimanapun kita berada kita pasti berdampingan sama hal yang seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalkan emang ya kita nggak usah ngeganggu mereka lah, biarin aja lah. Tapi kalau ketika mereka mengganggu, ya jangan mundur. Kita lebih mulia loh dari mereka. Kalau menurut gua gitu bang. Ya kan? Lu mau nyampe mana? Lu jual, gua beli gitu kan istilahnya. Karena manusia itu derajatnya paling tinggi dari gitu. mereka. Gitu, ya, itu aja sih bang.
Oke, Bang. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Fajar. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya cerita menarik yang mau diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui voice note di nomor WhatsApp 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, thank you, terima kasih banyak, ini gokil ceritanya Bang. Next mungkin kalau ada ini kita cerita lagi Bang. Siap. Ini Insya Bang Allah, ceritanya seru banget. Oke Bang, sampai jumpa.